Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Taib, kita lanjutkan, dan ini adalah sesi yang kelima, yakni sesi terakhir dari menjelaskan secara ringkas kitab Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf yang disusun oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Dan pembicaraan kita yang terakhir sampai kepada halaman yang ke-85. Ya, halaman yang ke-85. Di sana disebutkan semakin bertambah ilmu seseorang, maka seharusnya kemudian semakin bertambah rasa takutnya, khasyah, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mahabbah, rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin bertambah pula pada dirinya zullan, rasa ketundukan, rasa hina di hadapan Rabbnya Azza wa Jalla sudah barang tentu. Semakin bertambah atasnya rasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wan kasaran, dan semakin dia mematahkan sesuatu. Apa yang dipatahkan? Rasa tamaknya terhadap dunia. Ini yakni Atsar ini yang ada di halaman 85 ini mirip dengan ucapan Abdullah bin Umar yang ada di halaman 84. Ya. Kenapa kemudian seseorang yang berilmu dia semakin bertambah rasa zuhudnya terhadap dunia? Bahkan ini di antara tanda ilmu yang bermanfaat, yakni dia merasa cukup dan tidak tamak terhadap dunia. Begitulah kata Imam Ibn Rajab. Beliau mengatakan di halaman yang ke-85, wa min alamatil ilmin nafi, di antara tanda ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, yakni akan mengarahkan pemiliknya lari dari dunia. Maksudnya apa? Dia tidak tamak terhadap dunia, tidak rakus terhadap dunia, apalagi mengagungkannya. Enggak. Di antara tanda ilmu yang membawa manfaat, maka akan menjadikan hamba tersebut zuhud terhadap dunia, lari dari dunia. Dia tidak mengagungkan dunia. Iya, karena dia mengetahui bahwasanya nabinya pernah bersabda, ad-dunya mal'unah wa mal'un wa ma fiha. Dunia ini terlaknat, kata Rasulullah, dan terlaknat segala sesuatu yang ada di dalamnya, kecuali apa? Kecuali apa? Majelis ilmu dan orang yang sedang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat itu, Nabi kita mengatakan ad-dunya mal'unah. Dunia itu terlaknat, dan terlaknat segala sesuatu yang ada di dalamnya, kecuali majelis ilmu dan orang-orang yang sedang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia juga tahu bahwasanya seseorang penuntut ilmu, dan ini konsekuensi dari ilmu yang bermanfaat adalah apa? Dia menjadikan dunia itu sebagai modal untuk memperbaiki akhiratnya. Ini kalam yang bagus sekali. Allahu Akbar. Ini luar biasa, kalam yang indah sekali dari Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Seseorang yang berilmu, faqih, ulama, bukannya berarti dia tidak memerlukan dunia. Wah, bohong. Ada orang hidup gak perlu dunia, itu bohong. Siapapun perlu dunia, betul ya?
Nggak ada orang yang, enggak, saya nggak perlu sama sekali, 100% saya nggak memerlukan dunia. Itu bohong. Dia masih perlu makan, perlu minum, perlu berpakaian, betul? Bahkan belajar saja dia perlu biaya. Ya enggak? Beli kitab, beli pulpen, beli minyak. Tapi kata Imam Ibnu Jauzi, orang yang berilmu, dia sadar, faham dia, bahwasanya dia memerlukan dunia hanya sebatas modal untuk memperbaiki urusan akhiratnya. Ini kalimat yang luar biasa, azim dari Imam Ibnu Jauzi. Maka masalah orang zuhud itu tidak mesti orang miskin. Bahkan orang kaya bisa saja dia memiliki sifat zuhud. Ya enggak? Bagaimana Imam Abdullah Ibnu Mubarak, juragan, kaya raya, tapi tersifati dengan memiliki seluruh kebaikan, terkumpul seluruh keutamaan pada diri Abdullah Ibnu Mubarak. Kata ulama-ulama yang datang belakangan, hanya satu keutamaan yang tidak dimiliki Ibnu Mubarak, dia bukan sahabat. Bayangin coba, kalau kaya, dermawan, mujahid, alim. Imam Abdullah Ibnu Mubarak, terkumpul pada diri Ibnu Mubarak seluruh kebaikan, kata ulama-ulama yang ada pada zamannya dan setelahnya, kecuali satu, dia bukan sahabat, tapi dia kaya raya. Abdurrahman bin Auf kaya raya, tapi sosok yang zuhud. Dia tahu bahwasanya kekayaannya yang melimpah tersebut hanya dia jadikan modal sebagai modal untuk memperbaiki urusan akhiratnya. Jadi penuntut ilmu tidak tertipu dengan dunia, enggak. Bahkan dia tahu bahwasanya dunia yang dia miliki ini hanya sebagai modal untuk memperbaiki urusan akhiratnya. Makanya kata Imam Ibn Rajab, zullan wan inkasaran, yakni dia rendah. Dia merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dia memutus keinginan tamak terhadap dunia. Ya. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sekarang. Ini jazakallahu khairan. Saya telah diingatkan, yakni apa? Bahwasanya saya terluput tadi menerjemahkan inkasaran wa zullan. Ya. Saya terluput tadi ya menerjemahkan apa? Lafaz tadi. Jazakallahu khairan atas ikhwan yang mengingatkan, saya terluput menerjemahkan itu. Baik. Nah, kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, halaman yang ke-85, wa min alamati ilmun nafi'. Ini telah kita baca ya. Di antara tanda alamat ilmu yang bermanfaat, yakni pemiliknya tidak rakus terhadap dunia, bahkan dia lari dari dunia. Masuk ke halaman 85 bagian akhir. Wa min alamati ilmin nafi', di antara alamat tanda ilmu yang bermanfaat, bahwasanya pemiliknya tidak mendakwahkan, tidak mengaku bahwasanya dia berilmu. Enggak. Dia tidak mendakwahkan atau dia tidak mengaku-ngaku dirinya berilmu. Juga dia tidak berbangga-bangga dengan ilmunya di hadapan siapapun di antara manusia. Ya. Jadi jemaah, masalah ngaji duluan, ngaji belakangan itu masalah waktu sebenarnya. Ada yang duluan ngaji, ada yang belakangan ngaji. Bisa jadi orang yang belakangan ngaji lebih berilmu daripada orang yang duluan ngaji. Hah? Betul? Kapan kemudian orang yang belakangan ngaji lebih berilmu daripada orang yang duluan ngaji? Ketika orang yang duluan ngaji mengatakan, kamu baru ngaji sehari 2 hari, saya dong yang udah 10 tahun. Itu dia membanggakan ilmunya. Maka terjatuhlah dia kepada keadaan yang menunjukkan dia tidak memiliki ilmu yang membawa manfaat. Kan Ibnu Umar telah mengatakan bahwasanya orang yang berilmu seharusnya kemudian apa? Semakin bertambah tawadhu. Bukan semakin sombong di hadapan manusia. Ya. Maka di antara tanda alamat ilmu yang membawa manfaat, dia tidak apa? Mendakwahkan dirinya berilmu, dan dia juga tidak membanggakan ilmunya di hadapan siapapun juga di antara manusia.
Ya. Dan dia tidak membodoh-bodohkan manusia. Lihat itu. Selanjutnya ucapan Imam Ibn Rajab. Dan dia tidak menisbatkan kepada selainnya, yakni kepada selain dirinya, kebodohan. Kecuali atas orang yang secara terang-terangan man khalafa sunnah. Kecuali orang yang secara terang-terangan menyelisihi sunnah. Karena bisa jadi orang yang menyelisih sunnah, dia tidak tahu. Iya kan? Dia bisa jadi dia tidak tahu itu apa? Sunnah. Taib. Kita lanjutkan. Ya. Di antara tanda ilmu yang membawa manfaat, ya. Di antara tanda ilmu, ya, halaman yang ke-86. Ya, baris atau paragraf yang terakhir. Dan orang yang memiliki ilmu yang membawa manfaat adalah yang bersikap sebaliknya. Diddu haza, bersikap sebaliknya. Sebaliknya dari yang mana? Haza ini lari kemana? Bersikap sebaliknya, bersikap sebaliknya. Sebaliknya ini lari kemana? Lari sikap sombong, tidak tawadhu, mengaku dirinya berilmu. Hazanya lari kepada apa yang telah disebutkan tadi di atas. Dan di antara seseorang dia memiliki ilmu yang membawa manfaat, dia bersikap yang sebalik-baliknya. Dia bersikap yang sebaliknya. Apa di antara tandanya? Yakni dia memiliki buruk sangka terhadap dirinya. Oh, ini luar biasa ya. Bi anfusihim wa yakhsinu dzan biman salaf minal ulama. Dia memiliki buruk sangka terhadap dirinya dan dia memiliki baik sangka terhadap ulama salafus saleh. Jadi kalau dia misalnya menjumpai suatu masalah, dia tidak paham, ataupun kemudian ketika dia cerna, ternyata kesimpulan dia berbeda misalnya dengan kesimpulan ulama salafus saleh, betul? Maka dia tuduh dirinya yang telah melakukan kesalahan. Ya? Ketika dia cermati, kok kayaknya apa yang saya pikirkan ini, hasil pelajaran saya ini, hasil penelitian saya, kok kayaknya ini bertentangan dengan pendapat ulama salaf. Maka orang yang berilmu, dia buruk sangka terhadap dirinya. Pasti ada yang keliru dari saya. Dan dia baik sangka kepada siapa? Yakhsinu dzan biman salaf minal ulama. Dia berbaik sangka kepada ulama-ulama yang terdahulu. Karena kenapa? Karena dia mengetahui ya. Dan ini merupakan suatu keyakinan orang-orang yang berada di atas manhaj salaf, bahwasanya salafus saleh lebih utama dibanding generasi yang ada di belakangnya. Halaman yang ke-87. Ini dia Imam Abdullah Ibnu Mubarak, seorang tabi'ut tabi'in yang saya sebutkan tadi. Berkumpul seluruh kebaikan di dalam dirinya kecuali satu, dia bukan sahabat. Imam Abdullah Ibnu Mubarak ini tabi'ut tabi'in, wafat tahun 181 Hijriah. Jadi ada seseorang yang kemudian menyebut-nyebut nama tabi'in, nama sahabat, dan menggandengkan nama Abdullah Ibnu Mubarak. Jadi disebutlah sahabat, disebutlah tabi'in, kemudian disebutlah Ibnu Mubarak, digandengkan. Di hadapan siapa? Di hadapan Ibnu Mubarak itu sendiri. Coba, kalau orang sekarang mungkin, na'udzubillah, ini diantara keadaan kita ya, kalau nama kita disebut sejajar dengan para ulama, waduh luar biasa bangganya kita ya.
Jadi kemudian disebutlah nama para sahabat, disebutlah nama tabi'in, disebutlah nama tabi'ut tabi'in. Teman-teman Abdullah ibnu Mubarak. Kemudian disebut nama Ibnu Mubarak. Ya? Apa yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Mubarak? Wa kana Ibnu Mubarak idza dzikra akhlaq minas salaf. Apabila Ibnu Mubarak disebutkan tentang akhlaknya para salaf, dia bersenandung. Dia bersenandung, yakni bernasyid. Ya, antum jangan bayangin Ibnu Mubarak bernasyid sambil megang apa? Rebana berlenggak-lenggok. Ini mujahid sejati Ibnu Mubarak ini ya. Yang kerjaannya menutup wajahnya dengan apa? Dengan apa? Penutup besi yang hanya kelihatan matanya. Betul, sambil menenteng pedang. Orang-orang heran, itu siapa yang berpakaian hitam-hitam, matanya haja yang kelihatan. Naik kuda secepat kilat, masuk medan perang. Setelah selesai jihad, tiba-tiba hilang. Siapa dia? Dicari oleh orang-orang. Siapa orang ini ya? Wujudnya nggak ada. Boro-boro kemudian nunggu pembagian harta rampasan perang. Padahal di antara harta yang paling halal adalah apa? Rampasan perang. Tapi ini orang hilang. Senantiasa kalau ada jihad muncul ini orang ini. Berpakaian hitam-hitam, naik kuda yang sangat gagah, masuk ke medan perang, menenteng pedang, wajahnya tertutup, hanya kelihatan matanya. Kalau matanya boleh ditutup, nggak takut nabrak, mungkin ditutup juga sama Ibnu Mubarak. Kalau datang kemenangan atau tanda-tanda kemenangan, orang langsung hilang. Senantiasa begitu, penasaran. Betul? Maka sebagian orang berkumpul. Harusnya kita ikutin ini orang kemana gitu loh hilangnya. Kalau munculnya dari mana kan mereka nggak tahu ya. Lagi sibuk apa? Menghadapi musuh. Kalau sudah selesai, yakni menang atau mendapati tanda-tanda kemenangan, kan lebih mudah untuk kemudian mengerahkan 1-2 orang mengikuti orang ini. Maka kemudian orang ini tiba-tiba ingin menghilang, diikuti. Tapi mereka kehilangan jejak. Menunjukkan apa? Jagonya Ibnu Mubarak menunggang kuda. Kehilangan jejak. Waduh, ini gimana ini ya? Ini siapa orang ini? Besoknya ini bukan besoknya betul-betul besok ya. Pada suatu hari ada perang lagi, muncul lagi orang ini. Maka apa? Nggak cukup 2 orang. Harus kita kerahkan lebih dari 2 orang untuk ngikutin dia. Kalau perlu estafet. Betul ya? Akhirnya ketahuan, oh orang itu masuk ke rumahnya Ibnu Mubarak. Tapi siapa ya? Apakah Ibnu Mubarak? Ataukah jangan-jangan ada orang yang bertamu ke Ibnu Mubarak gitu kan? Masih nggak ketahuan. Betul ya? Sampai suatu saat ketahuan Abdullah Ibnu Mubarak. Sampai suatu saat ketahuan. Jadi antum jangan bayangkan Ibnu Mubarak pada saat bernasyid megang berebana sambil joget-joget. Ini mujahid sejati. Antum kalau baca apa? Aina nahnu min haula'i, siapa kita dibanding mereka? Ketika dalam biografi Abdullah Ibnu Mubarak, antum akan menjumpai apa yang tadi saya kisahkan. Jadi ada orang-orang yang memuji akhlaknya Abu Bakar, akhlaknya Umar, akhlaknya Hasan al-Basri tabi'in, akhlaknya Fudail bin Iyad tabi'in. Kemudian ada orang juga yang memuji akhlaknya Ibnu Mubarak di depan Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak mengatakan la ta'rid li dzikrina fi dzikrihim laisa sahih iza mashi kal maq'id. Jangan sebut, jangan gandeng penyebutan nama kita dengan nama mereka. Enggak benar engkau samakan orang yang berjalan dengan orang yang lagi duduk. Wajib ya. Paham ya? Paham nasyid ini? Apa kata Abdullah Ibnu Mubarak? Jangan engkau gandengkan penyebutan nama lizikrina, nama kita dengan nama mereka. Ente jangan nyamain aneh sama Abu Hurairah. Kira-kira begitu ya? Ente jangan gandengkan nama aneh dengan siapa? Hasan al-Basri, Fudail bin Iyad. Enggak, aneh kagak redo itu. Kira-kira begitulah yang diinginkan oleh Abdullah Ibnu Mubarak. Karena kenapa? Laisa sahih. Enggak benar. Apabila engkau menyamakan orang yang lagi berjalan dengan orang yang duduk. Yang jalan bahkan lari mereka. Saya ini enggak ngapa-ngapain, duduk aja. Kira-kira begitu kata Ibnu Mubarak. Ini tanda orang yang ilmunya membawa manfaat ya. Yakni apa? Dia bukannya malah mencari-cari nama agar disejajarkan dengan para ulama.
Di antara orang yang ilmunya, di antara orang yang memiliki tanda ilmu yang membawa manfaat apa? Ya, dia bersikap hormat terhadap orang-orang yang lebih utama dibanding dirinya di dalam ilmu. Dan di antara bentuk hormat begitu terhadap orang-orang yang lebih utama dibanding dirinya, dia tidak mau dimintakan pendapat. Dia tidak mau dimintakan pendapat atas orang-orang utama tersebut. Ini kan luar biasa ya. Kadang-kadang ada sebagian ustadz yang terfitnah. Ustadz, bagaimana menurut antum tentang ustadz fulan? Padahal ustadz fulan itu apa? Sudah berdebu di jalan dakwah. Udah ngoceh nih, ustadz fulan itu begini. Na'udzubillah. Hah? Padahal orang yang ngoceh nih, ustadz fulan itu begini, baru ngaji sehari 2 hari. Padahal yang lagi dia ada komentari adalah seorang ustadz yang sudah berdebu di jalan dakwah. Ada seseorang yang kenapa apa? Ada seseorang yang kemudian bertanya kepada Imam Abu Hanifah. Antum melihat halaman ke-87. Wa ma ahsan qaul Abi Hanifah. Betapa bagusnya ucapan Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Maklum ya, Imam Abu Hanifah. Ketemu yang saya baca? Paragraf yang paling atas. Wa ma ahsan qaul Abi Hanifah. Wa qad su'ila an al-qamah wal aswad. Betapa bagusnya ucapan Imam Abu Hanifah ketika dia ditanya tentang al-qamah dan aswad, al-aswad. Ini 2 orang, yakni apa? 2 orang yang secara generasi lebih dahulu dibanding Imam Abu Hanifah. Padahal Imam Abu Hanifah siapa? Tadi telah saya sebutkan siapa dia? Tabi'in. Tapi 2 orang ini adalah orang-orang yang muncul sebelum Imam Abu Hanifah. Karena yang namanya tabi'in kan generasinya bukan hanya setahun ya. Dia berentang kurang lebih sekitar hampir berapa? 50, 60, 70 tahun generasi tabi'in. Kan begitu ya? Makanya para ulama membagi tabi'in itu terbagi menjadi 3 tobaqah. Yang kubro, yang wusto, yang sugro. Betul? Nah, Abu Hanifah ini wusto, pertengahan. Yang besarnya, tabi'in yang seniornya itu semisal Hasan al-Basri, itu senior. Abu Hanifah ini pertengahan, sebagian mengatakan dia tabi'in generasi akhir. Padahal mereka masih satu tabaqah tabi'in. Abu Hanifah ditanya tentang al-qamah dan al-aswad. Ayyuhuma afdal? Siapa yang paling utama di antara 2 orang ini? Coba. Jadi Imam Abu Hanifah sedang dimintai komentar tentang 2 orang tabi'in yang lain. Anda ingin berikan kepada antum suatu masukan, isyarat yang mendalam bahwasanya yang dimintai komentar adalah tabi'in dan komentar tersebut tentang tabi'in yang lain. Betul ya? Ayyuhum afdal? Siapa yang paling utama di antara 2 orang ini? Faqala, berkata Abu Hanifah, wallahi demi Allah, man nahnu bi ahli an nazkrihim fa kaifa nafdil bainahum. Demi Allah, kami ini nggak ahli tentang mereka. Mereka yang kalian sebutkan. Kami ini tidak lebih ahli, tidak lebih pandai dibanding mereka yang kalian sebutkan tadi, yakni Al-Qamah dan siapa? Al-Aswad. Fa kaifa nafdil bainahum? Lalu kira-kira bagaimana? Kita ini nggak lebih ahli dibanding dia, kok kita dimintakan pendapat mana yang lebih utama di antara 2 orang ini? Jadi kan ini nggak masuk akal ya. Orang jahil dimintai pendapat, ini kan kasarnya begini. Orang jahil dimintai pendapat mana yang lebih alim di antara 2 orang alim. Masuk akal gak? Nggak masuk akal. Lihat itu. Maka seseorang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, ya, yakni apa? Dia tidak membanding-bandingkan ulama-ulama yang lebih berilmu dibanding dirinya. Ini yang lebih utama, ini yang lebih itu. Ini dia. Ya. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah. Halaman yang ke-87. Ya. Halaman yang ke-87, paragraf yang terakhir. Wa min ilmi ghairin nafi
Dan di antara tanda ilmu yang tidak membawa manfaat, di antara tanda ilmu yang tidak membawa manfaat adalah apa? Dia memandang dirinya lebih utama daripada para pendahulunya. Wa min ilmihi ghairin nafi, di antara tanda ilmu yang tidak membawa manfaat adalah dia memandang linafsi, dirinya fadlan, lebih utama, alaman taqaddama, dia memandang dirinya lebih utama daripada orang-orang yang datang sebelumnya di dalam apa? Fil maqal, di dalam ucapan-ucapan, di dalam ya pendapat-pendapat. Ini di antara tanda ilmu yang tidak membawa manfaat. Dan terus Imam Ibn Rajab sebutkan di halaman ke-88. Ya. Kemudian di halaman yang ke-89 dibawakan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Ketemu yang saya baca? Halaman 89. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi dari hadis Abu Umamah Al-Bahili. Dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Al-haya yakni rasa malu. Wal ayyu itu apa ya? Banyak diam, tidak banyak bicara kecuali dalam perkara yang bermanfaat. Ya, yakni rasa malu dan tidak bicara, yakni banyak diam. Syu'batani, termaksud dua cabang minal iman, dari keimanan. Rasa malu, ya, dan tidak banyak bicara, dia adalah yakni apa? Dua cabang dari cabang-cabang keimanan. Wal bayan syu'batani minan nifaq. Adapun al-baza, yakni al-baza adalah apa? Orang yang suka mengucapkan kalimat-kalimat yang keji, kotor. Wal bayan, serta orang yang banyak omong, pandai bersilat lidah. Syu'batani minan nifaq. Maka kedua hal ini al-baza, yakni orang yang suka berbicara kotor, keji, mengumpat. Ya? Wal bayan, orang yang banyak omong. Syu'batani, maka dua hal ini minan nifaq, termaksud dari kemunafikan. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ya, dan Imam At-Tirmizi, ya. Antum bisa lihat di catatan kakinya, juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, ya, dan dihasankan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi dan yang lainnya. Antum bisa lihat itu di halaman ke-90. Ya, wa isnaduhu sahih wa hasanahu Al-Hafidh Al-Iraqi. Dengan sanad yang sahih dan dihasankan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi. Ya. Tayyib. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, Imam Ibn Rajab bawakan apa? Bawakan hadis-hadis, lihat al-bayan minallahi wal-'ay minasyaitan dan seterusnya. Laisal bayan bi kasratil kalam walakin bayan fasli fil haqq wa laisa 'ay qillatil kalam walakin min safil haqq. Bayan itu dari Allah, sedangkan 'ay dari setan. Loh, ini bagaimana cara memahaminya? Ya, dan tidaklah seseorang dikatakan pandai bicara, seseorang dikatakan memiliki sifat bayan dengan dia banyak bicara. Akan tetapi yang namanya bayan adalah kemampuan di dalam membedakan mana yang batil dan mana yang hak dan seterusnya. Ya. Tayyib. Makanya kemudian Al-Imam Ibn Rajab mengatakan di halaman yang ke-92. Ya, dan ini telah sampai kepada apa? Kepada apa yang kemudian diulang-ulang oleh Imam Ibn Rajab untuk menekankan bahwasanya salafus soleh memiliki kedudukan yang mulia dan seharusnya orang yang datang belakangan yakni apa? Memuliakan mereka. Maka halaman yang ke-92 paragraf
yang kedua, faman arafal qadris salaf, ketemu yang saya baca, maka bagus sekali kalau kemudian kita beri judul, yakni apa? Mengetahui kadar, yakni keutamaan salaf soleh. Mengetahui kadar, yakni keutamaan apa? Salafus soleh. Mengetahui kadar, yakni keutamaan siapa? Salafus soleh. Disebutkan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Ya? Apa kata Imam Ibn Rajab? Siapa yang mengetahui keadaan salaf, maka dia akan mengetahui bahwasanya mereka banyak diam. Yakni mereka banyak diam. Ya, mereka banyak diam, yakni tidak banyak bicara. Mereka lebih memilih untuk banyak diam daripada banyak bicara. Ya, mereka lebih banyak diam daripada waqasratid jidal. Mereka lebih banyak diam daripada banyak berdebat, berbantah-bantahan. Siapa yang mengetahui keadaan salafus soleh, maka dia akan mengetahui bahwasanya salafus soleh bukan sosok yang yakni suka berbantah-bantahan, banyak perdebatan. Tidak. Ya. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita apa? Itulah keadaan salafus soleh. Mereka memiliki keutamaan. Di antara keutamaan mereka, mereka tidak suka untuk banyak bicara. Khususnya banyak berdebat, ya, banyak berbantah-bantahan. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Imam Ibn Rajab setelah menjelaskan bahwasanya salafus soleh memiliki keutamaan yang sekian banyak, di antaranya mereka banyak diam, sampai-sampai Imam Ibnu Abi Dunya punya sebuah buku, judulnya As-Samtu, Kitabus Samti, kitab diam. Masya Allah, judul kitabnya kitab diam. Diam. Imam Ibnu Abi Dunya. Apa urusannya nih? Imam Ibnu Abi Dunya mengumpulkan riwayat-riwayat dari sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in untuk banyak diam, tidak banyak bicara, kecuali dalam perkara yang membawa manfaat. Ya. Nah, kemudian Imam Ibn Rajab di halaman ke-93 kembali lagi, yakni apa? Mengarahkan orang-orang yang datang belakangan untuk kemudian menempuh jalan salaf. Maka halaman yang ke-93, paragraf yang kedua, bolehlah kita beri judul mengikuti jalan salaf. Mengikuti jalan salaf adalah keselamatan. Mengikuti jalan salaf adalah keselamatan. Faman salaka sabilahum faqad ihtada wa man salaka ghairi sabilahum wa dakhala fi kasratis su'al wal ba'ats wal jidal wa qil wa qal fa inna i'tiraf lahum bi fadli wa ala nafsihi bin naqsi kana halahu qariban. Apa kata Imam Ibn Rajab? Siapa yang mengikuti jalan mereka, yakni jalan salafus soleh, siapa yang mengikuti jalan mereka, yakni jalan salafus soleh, faqad ihtada, maka dia akan mendapatkan apa? Petunjuk. Waman salaka, siapa yang mengambil jalan selain jalan mereka dan masuk ke dalam banyaknya pertanyaan, banyaknya perdebatan, banyaknya qil wa qal, katanya lagi katanya, ya, banyaknya apa? Qil wa qal, katanya. Maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi katanya ya, yakni menukil satu ucapan orang kepada orang yang lain, itu makna qil dan qal. Maka apa? Maka dia akan, ya, sampai mana tadi? Siapa yang mengambil jalan selain jalan mereka,
Dengan cara apa? Banyaknya bertanya, banyaknya berdebat, banyaknya qil wa qal. Ya. Maka orang yang seperti ini, maka pada hakikatnya dia tidak mengetahui kadar ulama salaf. Karena kenapa? Fa inna i'tiraf lahum bifadli ala nafsihi. Karena kalau dia mengetahui kadar kemuliaan, keutamaan salafus soleh atas dirinya, maka dia akan cenderung untuk mengikuti keadaan mereka dan berusaha untuk mendekatinya. Ya, jadi terjemahannya kayak gitu ya. Siapa yang mengikuti jalan salafus soleh, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Dan siapa yang mengikuti jalan selain jalan mereka, dengan cara banyak berdebat, berbantah-bantahan, menukil perkataan katanya, ya, maka ini tidak terjadi kecuali dengan sebab dia tidak tahu tentang keutamaan dan keadaan mereka. Keutamaan dan keadaan mereka ini yang dimaksud di mana? Yang ada di halaman ke-92, faman arafa qadris salaf arafa'an, dan seterusnya. Betul? Karena apabila seseorang fa'in i'tiraf lahum bifadli, andai kata kemudian dia betul-betul mengetahui keutamaan mereka atas dirinya, maka dia akan menyedikitkan bicara dan berusaha untuk menjadikan dirinya mencontoh serta mengikuti mereka. Ya. Taib. Kemudian bolehlah kita lihat halaman ke-94. Wah, nggak jadi sampai jam 9. Nggak jadi sampai jam 9 ya. Jadi nggak? Nggak ya, nggak jadi ya. Halaman ke-94. Wa fi jumlah. Nah, bolehlah kita berikan judul paragraf ini dan ke bawah, yakni aib-aib para penuntut ilmu. Aib-aib penuntut ilmu. Wa fil jumlah, yakni secara garis besar, fa fi hazihi azman, secara garis besar pada zaman al-fasidah yang penuh dengan kerusakan ini pada zamannya Imam Ibn Rajab ya. Lalu kira-kira antum bayangin kalau Imam Ibn Rajab hadir di zaman kita ini, kira-kira apa omongan dia? Ya, secara garis besar pada zaman yang penuh kerusakan ini, fa fi hazihi azman, pada zaman yang penuh dengan kerusakan apa? Fa fi hazihi azman fasidah. Secara garis besar pada zaman yang penuh dengan kerusakan ini, ada orang, jadi manusia terbagi menjadi dua. Mungkin begitu kita terjemahkan ya. Manusia terbagi menjadi dua. An yardal insan, yang pertama, mungkin bisa kita katakan yang pertama, ada orang yang ridho dirinya menjadi orang yang berilmu di sisi Allah. Jadi dia betul-betul mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang pertama apa? An yardal insan li nafsihi an yakun aliman indallahi. Dia menjadi seorang hamba yang ridho dirinya menjadi orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni dia mencari ilmu memang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan yang pertama. Adapun yang kedua, ya, ila, dan ada yang lain, bi an yakun inda ahli zaman aliman. Dan juga ada orang yang, yakni apa? Orang yang tidak ridho kecuali dikatakan berilmu oleh orang yang ada pada zamannya. Yakni apa? Dia tidak ridho kecuali dikatakan berilmu oleh orang-orang yang ada di zamannya. Jadi manusia ada dua. Di zaman yang penuh dengan kerusakan ini manusia ada dua.
Yang pertama, orang yang ridho apabila telah dianggap berilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yakni dia mencari ilmu memang karena Allah, ridho mencari ilmu karena Allah. Adapun yang kedua, dia tidak ridho. Man talaba ilma liyubahi bihil ulama, man talaba ilma liyubahi bihil ulama au wujuhan nasi ilaihi fal yatabawau maq'aduhu minanar. Man talaba ilma yubahi bihil ulama au yumari bihi sufaha au yasrif bihi wujuhan nasi ilaihi fal yatabawau maq'aduhu minanar. Siapa yang mencari ilmu, terjemahannya, siapa yang mencari ilmu untuk berbangga-bangga di hadapan ulama atau merendahkan orang-orang awam atau memalingkan wajah manusia agar mengarah kepadanya, maka hendaklah dia mengambil tempat duduk di dalam neraka. Nauzubillah. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Ya, hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Ya. Dan hadis ini jemaah datang dalam banyak jalan yang masing-masingnya dhaif. Tetapi kemudian dengan banyak jalan tersebut, ya, dikatakan oleh para ulama semisal Imam Tirmizi, haza isnad, ya, terangkat menjadi hasan. Allahu a'lam bissawab. Ucapan, bagus sekali ucapan dari, saya agak kurang tahu dibacanya gimana ini ya, Wahib bin Warad. Saya coba cari-cari gimana cara bacanya ini, Wahib, tapi yang masyhur Wahib bin Warad. Ya, nggak tahu saya cara bacanya gimana, Allahu a'lam ya. Ataukah Wahib, atau gimana cara bacanya, Allahu a'lam. Bin Warad. Qala Wahib, kila Wahib bin Warad, rubba alim yaqulu lahun nas alim wa huwa ma'dud inda Allahi minal jahilin. Rubbal alim yaqulu lahun nasi alim, rubba alim yaqulu lahun nas alim wa huwa ma'dudu indallahi minal jahilin. Betapa banyak orang, ya, yang dikatakan alim oleh manusia, maka dia terhitung di sisi Allah sebagai orang yang jahil. Ini banyak ini ya, apalagi manusia-manusia pada saat sekarang ini, ya, ngeliat orang pakai peci langsung dipanggil kiai, ustadz. Betul? Oh, pakai peci, padahal pakai peci biasa saja ya. Ya, pakai peci biasa saja. Langsung dipanggil kiai, ustadz. Ya. Bahaya ini betul. Makanya betul kata Wahib atau Wahib bin Warad. Betapa banyak orang yang dipanggil oleh manusia sebagai orang alim, wahwa, padahal dia sesungguhnya ma'dud, yakni terhitung indallah, di sisi Allah, minal jahilin, termasuk orang yang jahil. Ini ucapan beliau ini akhrajahu Abu Nuaim fil Hilyah. Dia catatan kaki yang pertama dikeluarkan oleh Imam Abu Nuaim di dalam kitab beliau Al-Hilyah. Makanya seseorang tidak boleh kemudian, ya, mencari cara agar dipanggil sebagai orang alim. Nggak boleh. Tapi kalau ada orang yang memanggilnya sebagai orang alim tanpa dia minta, jelas tidak mengapa. Akan tetapi yang lebih baik adalah apa? Dia berusaha untuk menghindarinya. Betul? Ya?
Dia berusaha untuk menghindarinya. Tapi ini juga bukan berarti antum sebagai seseorang murid memanggil ustadz antum dengan mengatakan apa? Bro, apa kabar? Ini golil adab ini ya. Loh, ustadz antum kaget, kok gue dipanggil bro gitu ya. Ini belajar dari mana nih? Salah didik nih santri-santri saya nih. Ustadz, diajarin tuh sama Abu Asma kitab. Ya, bahwasanya begini. Waduh. Ya, makanya kita tetap harus menjaga akhlak yang mulia dengan guru-guru kita. Tetapi guru-guru kita seharusnya siapapun mereka tidak boleh kemudian yakni apa? Merasa memiliki baik sangka terhadap dirinya. Seharusnya kemudian dia memiliki buruk sangka, berusaha untuk menghindari pujian manusia, karena itu fitnah yang mematikan. Makanya Imam Ahmad pernah mengatakan ya di dalam ucapannya bahwasanya apa? Saya sangat menginginkan pendapat-pendapatku di dalam fatwa tidak dinisbatkan kepada diriku. Saking apa? Waraknya Imam Ahmad. Oh iya, Atsar Imam Ahmad yang barusan saya sebutkan tadi itu ada di dalam buku ini, tapi terluput kita terjemahkan ya. Ada dalam buku ini. Lihat di halaman yang ke-96. Itu maklum hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bahwasanya ada 3 orang yang pertama kali akan diputuskan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qara'al Qur'an wa ta'allama al-ilm liyuqalu huwa qari wa huwa alim. Orang yang belajar Al-Qur'an dan mempelajari ilmu agar dia dipanggil sebagai qari dan dipanggil sebagai orang alim. Ini jelas nggak boleh. Ya, dilarang oleh Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka jangan kemudian apa? Mencari cara agar kemudian dipuji oleh manusia. Kalau kemudian seseorang dipuji, maka sudah barang tentu dia harus kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Fasal halaman ke-99. Kan kita lagi bicara apa? Penyakit-penyakit penuntut ilmu. Betul? Betul ya? Penyakit-penyakit penuntut ilmu, yakni tidak mengetahui kadar kemuliaan salaf, banyak bicara, banyak berdebat, belajar ilmu untuk berbangga-bangga, untuk dipanggil sebagai seorang alim. Antum bisa simpulkan seperti itu ya. Kemudian Imam Ibn Rajab tutup kitab ini dengan fasal yang sangat bagus sekali, yakni fasal yang kalau boleh kita beri judul, ini satu-satunya kalau antum cermati dari awal sampai akhir, betul, Imam Ibn Rajab tidak pernah membawakan di dalam kitab ini fasal. Baru sekali ini ketemu ya. Ini isyarat bahwasanya apa? Kata para ulama, ini ditulis oleh Imam Ibn Rajab setelah dia menyelesaikan buku ini, yakni tambahan. Itu kemungkinan pertama. Jadi setelah dia menyelesaikan buku ini, begitu, sudah beberapa waktu kemudian dia berpikir, inilah yang kemudian diberikan apa? Kemungkinannya oleh para ulama ya. Bagus sekali kalau saya tambah. Maka dia buat fasal baru. Kemungkinan pertama. Atau kemudian yang kedua, dan ini yang lebih menenangkan hati dibanding yang pertama, kenapa Imam Ibn Rajab memberikan judul fasal satu-satunya di dalam kitab ini? Kalau yang saya katakan ini bagusnya diberikan judul ini dan itu kan dari saya ya. Yaitu kesimpulan saya bisa salah. Betul? Satu-satunya yang diucapkan fasal oleh Imam Ibn Rajab di sini, kenapa? Untuk menunjukkan perkara ini sangat penting, sehingga Imam Ibn Rajab memberikan judul fasal agar menarik perhatian kita. Kalau kita berpikir kok nggak ada ini sebelumnya lafaz ini, tiba-tiba muncul ujuk-ujuk di sini, harusnya dari awal sampai akhir minimal muncul 10 kali lah. Begitu ya. Kenapa ini penting sekali jemaah? Karena kalau mau kita berikan judul fasal ini adalah fasal, lagi-lagi ini judul yang bisa jadi saya benar, bisa jadi saya salah. Ini kesimpulan saya adalah apa? Sebab seorang penuntut ilmu futur di dalam menuntut ilmu. Wah, ini luar biasa. Sebab seorang penuntut ilmu lemah
Yakni tadinya dia semangat belajar, tapi pada suatu waktu semangatnya itu meredup. Bahkan ujung-ujungnya dia nggak lagi belajar. Keadaannya yang awalnya nampak tanda-tanda kebaikan, berangsur-angsur, beringsut-ingsut, tiba-tiba muncul tanda-tanda keburukan. Awalnya rajin pergi jemaah di masjid, ya, rajin menuntut ilmu, tapi ujung-ujungnya lama-lama kok makin jarang terlihat di masjid, makin jarang menuntut ilmu, makin jarang melakukan ketaatan-ketaatan. Sebabnya apa? Inilah sebab futurnya penuntut ilmu. Yakni apa jemaah rahimani wa rahimakumullah? Kata Imam Ibn Rajab, hendaklah seseorang mengambil pelajaran, liyatadabbaru, mengambil pelajaran. Pelajaran dari mana? Dari celaan Allah Subhanahu wa taala kepada ahli kitab. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencela ahli kitab. Ya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala cela ahli kitab? Min qaswatil qulub. Karena hati mereka yang awalnya lembut, yang senang melakukan ketaatan, senang mendengar nasihat, tiba-tiba beringsut-ingsut, keras. Nggak suka lagi datang ke majelis ilmu, nggak suka lagi mendengar nasihat, nggak suka lagi melakukan ketaatan. Qaswah al-qulub. Ba'da ityanihim kitab. Padahal sebelumnya mereka diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kitab kepada ahlul kitab. Kitab yakni kitab Taurat, kitab apa? Injil, betul? Hah? Jadi kan sederhana saja logikanya. Allah berikan kepada kepada ahli kitab, kitab Taurat, kitab Injil. Ini menunjukkan Allah ridho kepada mereka. Hah? Allah turunkan kepada mereka nabi dan rasul untuk memperbaiki mereka. Allah muliakan ahli kitab dengan memberikan kitab-kitab kepada mereka. Tapi kemudian mereka berangsur-angsur, hati mereka yang lembut tiba-tiba menjadi keras, qaswah. Apa sih sebabnya? Nah, ini kita harus tahu sebabnya. Kenapa ahli kitab tiba-tiba hatinya, bukan tiba-tiba ya, hatinya berubah menjadi keras. Karena disebutkan di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Sebabnya itu disebutkan di dalam Al-Hadid ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa man nazzala minal haqqi wa may yakunu kal ladzina utul kitaba." Betul. Wa man nazzala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabli. Min qablu fattala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Yang artinya, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Jadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kaum muslimin, kepada para sahabat agar hati mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bagaimana caranya hati tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni apa? Beriman kepada kebenaran, wa manazala minal haqq. Beriman kepada kebenaran yang Allah turunkan kepada mereka. Ya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah kemudian mengatakan, memperingatkan kaum muslimin pada saat itu, kan alam ya'ni lil ladzina amanu, tidakkah telah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman? Siapa orang yang beriman pada saat ayat ini turun? Para sahabat, nggak ada yang lain. Betul? Hah? Orang-orang beriman yang ada di dalam ayat ini, ketika ayat ini turun, para sahabat. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, hati mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tunduk kepada kebenaran yang Allah turunkan kepada mereka?
Begitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yakni memberikan contoh, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang telah kami berikan kitab. Berarti Allah Subhanahu wa taala melarang para sahabat mengikuti jejak langkah orang-orang yang datang sebelum mereka, yang juga telah Allah Subhanahu wa taala berikan kitab. Ya? Yang setelah berlalu waktu yang sedemikian lama, lalu hati mereka itu menjadi keras, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Lalu kenapa seorang penuntut ilmu hatinya menjadi keras dan atau futur dari ketaatan berdasarkan ayat ini? Kenapa? Ada yang bisa menyimpulkan? Tidakkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada apa yang Allah turunkan berupa kebenaran kepada mereka? Jangan mereka seperti orang-orang yang telah diberi kitab yang ada sebelum mereka. Janganlah orang-orang beriman yang pada hari ini ada, yakni para sahabat, itu mengikuti jejak langkah orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka. Setelah berlalu waktu yang panjang, hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan mereka orang fasik. Jadi orang yang diberi kitab sebelum para sahabat, hatinya menjadi keras, sebabnya apa? Yang pertama. Yang kedua, bagus. Ya? Apa jawabannya tadi? Yang kenceng dong. Bagus, tidak tunduk kepada kebenaran. Yang menyebabkan hati seseorang itu keras, tidak tunduk kepada kebenaran. Maka kalau kemudian ada seseorang penuntut ilmu, ya, hatinya tidak lembut, keras, berbalik kemudian futur, ini diantara sebab, yakni ada suatu bentuk kebenaran yang dia tolak. Apa itu? Allahu a'lam. Kita gak usah pikirin orang lain lah, kita pikirin diri kita aja lah. Ya. Jadi kita belajar kayak gini ini kan tujuannya untuk memperbaiki diri kita. Lalu yang kedua apa? Hah? Alam yakni lillazina amanu an takhsya qulubuhum li zikrillah. Ini yang pertama. Maaf, yang kedua. Yakni apa? Mereka tidak berusaha untuk mengamalkan ilmunya sehingga menimbulkan rasa khusyuk di dalam hati mereka. An takhsya qulubuhum. Karena telah kita sebutkan di dalam surat Fatir, orang yang berilmu itu, ulama adalah orang yang memiliki rasa apa? Khosyah, takut kepada Allah. Kan lafadznya sama tuh, khosyah, takhsyah. Maka sebab orang-orang yang diberikan kitab sebelum para sahabat hatinya keras, padahal kitab itu adalah kitab yang isinya ilmu, Taurat, Injil, yang Allah turunkan kepada mereka, belum diutak-atik oleh mereka, betul? Itu isinya ilmu. Jadi kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, dari awal sampai akhir isinya ilmu. Hah? Tapi kemudian kitab mereka yang isinya ilmu itu diutak-atik oleh siapa? Oleh umatnya. Iya kan? Makanya jemaah, hati orang-orang yang diberikan kitab sebelum para sahabat keras karena dengan dua sebab. Yakni yang pertama, tidak berusaha untuk memasukkan rasa takut kepada Allah di dalam hati-hati mereka. Adapun yang kedua, apa tadi? Tidak tunduk kepada kebenaran. Makanya Allah sebutkan, antakhsya qulubuhum. Ini orang-orang beriman, yakni para sahabat, bukankah telah datang waktunya agar hati mereka khusyuk, tunduk kepada Allah? Ini yang pertama. Dan yang kedua, dan mereka juga menerima apa yang Allah turunkan berupa kebenaran kepada mereka. Ini yang kedua. Andai kata mereka tidak melakukan dua ini, maka mereka seperti orang-orang yang diberikan kitab sebelumnya. Setelah berlalu waktu yang sangat lama, berangsur-angsur, beringsut-insut, mereka kemudian berbalik arah. Maka hati mereka menjadi keras, dan mereka kemudian berubah dari orang-orang yang kemudian mulia diberikan kitab, dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Ini luar biasa ya, ajib gitu loh, sisi apa?
pendalilan Imam Ibn Rajab. Luar biasa. Ini sudah azan belum? Hah? Sudah masuk. Jadi gimana ceritanya? Azan dulu deh. Ya. Sudah azan betul? Ya. Kok antum nggak ada yang ngasih tahu? Ya enggak dong, azan dulu. Nanti kita sebelum sholat kita selesaikan dulu. Tinggal tersisa 1-2 halaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tapi ikhwan, kita selesaikan, tersisa 1-2 halaman lagi. Ya. Kembali kepada ucapan Imam Ibn Rajab. Ya. Maka kata Imam Ibn Rajab, wa hazani amrani, 2 hal ini. Ketemu nih halaman 100 yang saya baca. Paragraf yang terakhir. Wahazanil amron, 2 hal ini, 2 perkara ini. Apa 2 perkara ini? Itu yang tadi kita sebutkan. Apa tuh? Mereka tidak berusaha untuk merubah ilmunya menjadi amal, tidak memasukkan, tidak berusaha untuk menghadirkan rasa khusyuk kepada Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka tidak tunduk kepada kebenaran yang Allah turunkan kepada mereka. Ya, yang itu dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab di awalnya tuh. Sebabnya macam-macam, diantaranya mereka mengotak-atik ayat Allah, mereka melupakan nasihat-nasihat. Antum bisa lihat deh di atas dulu ya. Ihdahuma tahrif kalam min ba'di mawadihi. Yakni mereka mengotak-atik firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan ahli kitab. Ya. Keadaan ahli kitab itu tercela dengan 2 celaan. Yang pertama tahriful kalam min ba'di mawadihi. Mereka mengotak-atik kalam Allah, merubah-rubah kalam Allah dari tempatnya, merubah-rubah firman Allah. Yang kedua, nisyanihim hazzan, yakni mereka lalai, mereka melupakan, bahkan meninggalkan. Mereka lupa, mereka lalai, mereka meninggalkan peringatan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Allah telah peringatkan mereka dan mereka tahu. Makanya perkataan meninggalkan kan tidak mungkin kalau tidak kemudian sebelumnya apa? Bersama-sama. Saya tinggalkan si fulan. Loh, kamu nggak pernah bersama dia kok meninggalkan? Iya enggak? Perkataan meninggalkan itu menunjukkan sebelumnya bersama-sama. Kata Imam Ibn Rajab yang kedua, nisyan, lupa. Hazan, kemudian lupa akan petuah-petuah, nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk yang ditujukan kepada mereka, yang telah Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada mereka. Dan kemudian apa? Tark, meninggalkan.
Ya, meninggalkan peringatan, nasihat ataupun yang semisalnya. Itu lihat itu. Minal hikmah wal mau'izah hasanah. Ketemu ya, ini yang kedua nih ya, minal hikmah, minal hikmati wal mau'izah hasanah. Fanathu dzalika wa taraqul amal bihi. Dia tinggalkan ini apa? Mau'izah, dia tinggalkan nasihat ini. Itu dia tuh. Ketika seseorang itu mulai menjauh dari majelis ilmu, maka selain dia membuka pintu kebodohan, sedang mengetuk pintu kebodohan, maka dia sedang memberi peluang sedikit demi sedikit hatinya menjadi keras. Ya? Tayyib. Kemudian Imam Ibn Rajab mengatakan wahazanil amran, dua perkara ini maujudani, ada fil ladzina fasadu min ulama'ina. Dua hal ini ada menjangkiti, dua hal yang buruk ini ada menjangkiti ulama-ulama yang buruk pada ulama-ulama kita. Awalnya mereka berilmu. Alim Rabbani, tetapi entah dengan sebab apa, hanya Allah yang maha tahu. Betul ya? Tapi di dalam ayat ini kan ada dua sebab tadi. Tapi sebab-sebab lain adakah? Mungkin saja ada. Hanya Allah yang maha tahu. Tetapi dua hal ini itu ada fil ladzina fasadu min ulama'ina. Dua hal ini itu ada pada ulama-ulama kita yang tadinya ulama, kemudian mereka menjadi rusak. Fasad, buruk keadaan mereka. Kenapa? Li musyabatihim lil ahli kitab. Karena mereka meniru jejak langkah ahli kitab di dalam masalah ini. Ya, na'udzubillah. Tayyib. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, inilah salah satu. Ada dua hal maaf. Ya, dua hal yang menjadikan seseorang itu hatinya keras. Awalnya kemudian hatinya lembut, suka menerima nasihat. Entah kenapa, mungkin di antara dua hal tersebut, lalu kemudian apa? Mereka kemudian hatinya berbalik menjadi keras. Ya, saya punya tulisan. Apa judulnya, lupa saya. Apa tanda-tanda kerasnya hati, apalah gitu judulnya, kira-kira begitu ya. Antum bisa cari tulisan tersebut dalam format PDF di akun arsip saya ya, tanda-tanda kerasnya hati, apa begitulah kira-kira judul tulisannya ya, tanda-tanda kerasnya hati. Oh maaf, obat kerasnya hati, bukan tanda-tanda kerasnya hati, obat kerasnya hati. Saya punya tulisan obat kerasnya hati ya. Nah, di dalam tulisan tersebut saya jelaskan yakni apa yang menjadikan hati seseorang keras. Kemudian ya, faktor-faktor yang bisa melembutkan hati saya jelaskan di dalam tulisan tersebut. Salah satunya apa yang dibawakan oleh Imam Ibn Rajab di dalam buku ini. Kemudian Imam Ibn Rajab ya menutup kitabnya dengan mengucapkan apa? Ya. Di halaman ke-103. Ya, Imam Ibn Rajab menutup kitabnya dengan mengucapkan pujian kepada Allah. Wa hadallahu allazina amanu limakhtilafu fihi minal haqqi biiznihi wa wallahu yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Allah lah yang memberikan hidayah petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Ya, petunjuk kepada kebenaran dengan izinnya, dan Allah lah yang memberikan hidayah petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki untuk meniti jalan yang lurus. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wassalam tasliman kasiran ila yaumiddin. Dan salawat serta salam tertuju kepada penghulu para nabi dan rasul, penghulu kita, yakni Muhammad alaihi salatu wassalam, keluarga dan sahabatnya, ya, dengan keselamatan yang amat banyak hingga hari kiamat. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kita Allah
dan dia adalah sebaik-baik wakil kita. Alhamdulillah. Kalau antum lihat halaman yang 105, 106 dan 107 dan seterusnya itu Al-Faharis, yakni apa? Indeks. Al-Faharis itu indeks, ya, jamaknya fihris, ya, indeks ayat Al-Quran, halaman 102 Al-Baqarah, ya, halaman 107 indeks hadis Rasulullah, betul, ya. Kemudian halaman ke 110 yakni apa? Halaman 107 itu indeks hadis marfu, yakni hadis qauliyah, hadis yang berupa ucapan Rasulullah. Al-hadis qauliyah, hadis berupa ucapan Rasulullah. Nah, di halaman 110 itu indeks hadis apa? Hadis fi'liyah, hadis-hadis berupa fi'ilnya, ucapan, perbuatan Rasulullah. Halaman 112 itu daftar isi, betul. Kemudian halaman 113, ya, daftar isi dari kitab ini, ya. Halaman 113 adalah apa? Halaman 112 dan 113 itu daftar isi dari kitab ini. Sedang halaman yang berikutnya adalah kitab-kitab yang diterbitkan oleh penerbit yang menerbitkan kitab ini. Kita tutup dengan mengucapkan kita tutup dahulu, ya, kita sholat dahulu. Kalau ada yang mau ditanyakan saya persilahkan nanti ba'da sholat isya, betul, sampai kurang lebih sekitar jam 9 kurang seperempat. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.